Bahwasanya ternyata untuk mencari sinyal saja mereka itu harus berjuang keras. Salah satunya bisa naik pohon, kemudian harus masuk ke hutan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam. Baik, berjumpa lagi dengan saya Sastrowanto. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya serta berilah komen, karena kami akan hadir ke mimpi-mimpi Anda. Baik teman-teman semuanya, pada malam hari ini saya akan menghadirkan tiga kaum hawa ya. Tiga kaum hawa, cewek-cewek cantik-cantik ya. Ini masih pelajar semua, masih pelajar ya. Masih pelajar dan akan kita bertanya-tanya, ngobrol santai mengenai tentang situasi dan kondisi di saat corona ini. Seperti apa mereka? Sekolahnya di rumah, bagaimana kemudian mengerjakan tugas ujian di rumah, seperti apa mereka sehari-harinya, dan langsung saja kita nanya kepada mereka. Tapi sebelumnya ingatkan sekali lagi bahwa kami akan hadir ke mimpi-mimpi Anda. Oke, baik, selamat malam semuanya. Malam. Iya, terima kasih atas kehadirannya ya. Dan ini kita berbicara santai, ngobrol ringan ya, mengenai tentang kondisi situasi pada era COVID-19 gitu ya. Nah, sebelumnya perkenalan dulu nih, mulai dari sebelah situ. Oke, perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Saya dari SMA Negeri 2 Unggulan Tanah Grogot. Saya Khotimah Hairani Rahman. Saya juga dari SMA Negeri 2 Unggulan Tanah Grogot. Dan saya Rahmadini Saputri. Saya juga dari SMA Negeri 2 Unggulan Tanah Grogot. Ya, baik, terima kasih. Ini di masa COVID ini kalian belajarnya kan di rumah ya? Iya. Artinya tidak bisa bertemu dengan teman-temannya dalam satu kelas, kemudian Iya. tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan guru, begitu ya? Iya. Belajar seperti ini kendalanya itu apa saja? Oke, Dari siapa dulu? kalau Nama. mulai dari saya, karena saya tinggalnya kemarin di Sungai Tua dan jaringannya agak lumayan susah, harus cari benar-benar cari jaringan yang 4G biar ngerjain tugasnya itu nggak tersangkut-sangkut, dan untuk ulangannya pasti harus benar-benar dikerjain dengan benar karena dikejar dengan waktu. Kalau dari saya terkendalanya dari sinyal. Dari sinyal ya? Iya. Terus ngakalinya gimana? Misalnya Anda atau teman yang lain, ini daerahnya nggak ada sinyal ini. Misalnya sinyalnya ada tetapi di daerah yang jauh dari kampungnya, atau dia harus manjat pohon dulu atau naik gunung atau gimana? Kalau misalnya dari beberapa siswa teman saya, ada yang tinggal di desa yang cukup terpencil dan dia harus pergi ke gunung, ada yang ke hutan buat nyari sinyal yang bagus untuk bagaimana caranya mereka bisa mengerjakan tugas dengan baik. Seperti itu perjuangannya ya. Iya, Pak. Jadi teman-teman, ternyata resikonya sangat luar biasa. Kalau kita lihat secara online, kalau di kota mungkin mantap ya. Tetapi seperti kesaksian bahwasanya ternyata untuk mencari sinyal saja mereka itu harus berjuang keras. Salah satunya bisa naik pohon, kemudian harus masuk ke hutan, naik gunung dan sebagainya. Ini kalau siang. Nah, kalau tugas itu datangnya malam, kalau ada tugas malam, itu bayangkan seperti apa mereka harus berjuang. Tentunya melibatkan juga orang tua untuk menemani mereka. Dan ini kita bayangkan bahwasanya ini perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Jadi ada perbedaan antara yang di kota dengan yang di desa ya. Itu ya kendalanya ya. Iya, Pak. Kalau kamu sendiri? Kalau menurut saya sendiri sih tentang pemahaman dari tugas-tugas dari pelajaran yang guru kasih, kayak misalnya matematika, fisika itu susah memahami tentang rumus-rumus, susah banget nanya gitu lah. Karena tidak komunikasi secara langsung Iya, begitu ya. Secara daring dan kayak hafalan agama juga langsung fisik gitu kan susah. Ngomongnya gitu kayak putus-putus juga jaringan. Jadi terdesak-desak gitu. Ya, jadi salah satu kendalanya lagi itu adalah memahami tentang penjelasan pelajaran itu sendiri.
karena tidak secara detail seperti ketika tatap muka ya. Iya. Tetapi hanya lewat daring yang mana itu sangat terbatas sekali, belum lagi terhambat oleh buruknya sinyal. Sehingga lagi asik-asiknya guru menjelaskan tiba-tiba sinyalnya putus atau melemah ya. Iya. Diam gitu ya. Nah, ini juga menjadi sebuah kendala. Nah, tentunya kalau di kota tidak akan mengalami hal ini, tapi ini yang ada di dalam di Kabupaten Pasir dan di daerah masing-masing kecamatan yang jauh dari kota itu sangat banyak kendalanya lagi. Mungkin dari Dini ada lagi? Kalau dari saya sendiri sih seperti keterlambatan untuk mengumpul tugas karena rasa bosan. Kan biasanya kalau di sekolah sendiri kita berkumpul dengan teman-teman, bekerja kelompok, langsung bertatap muka. Sedangkan kalau di rumah secara online rasa bosan itu muncul, sehingga untuk mengerjakan tugas itu sangat malas. Jadi rasanya ingin tidur, main HP doang, atau cuma mau tidur-tiduran. Iya betul sekali. Biasanya kan seru, rame ya, berkumpul Iya. dengan teman-teman, kemudian Bahas soal. mengerjakan soal, membahas soal yang agak rumit gitu ya. Iya. Dibahas bareng-bareng, ini asik nih ya. Iya, Pak. Dan itu ada efek lain, yaitu akhirnya dekat dengan teman dan sebagainya. Tetapi ketika sendiri, Dini merasakan bahwasannya ini membosankan ya, sehingga terdorong di situ satu, pingin tidur terus. Karena dekat dengan kasur ya. Kalau di rebahan. sekolahan kan tidak disediakan kasur, kecuali di Rebahan. UKS ya. Iya. Pernah nggak ini tiduran di UKS? Pernah. Pernah ya. Ya, banyak yang alami seperti ini. Karena saking ngantuknya pura-pura sedikit sakit, kemudian berbaring di UKS ya. Udah dikasih Ada juga air. yang Ya? nggak mau ikut upacara, pernah sakit. Betul ya. Ada juga yang karena tidak mau ikut upacara, maka pura-pura sakit. Ini sering terjadi ya. Iya. Ya, jadi pengen tidur terus, kemudian yang berikutnya game. Ini main HP menyandu sekali sehingga mengurangi rasa ingin belajar tentang mata pelajaran tentunya ya, karena mata pelajaran harus berpikir dan sebagainya. Sementara game sudah tersedia aplikasinya, tinggal menikmati saja begitu ya. Jadi inilah kendala-kendala bagaimana belajar secara online atau daring ya. Ternyata masih banyak kendalanya ya. Ini khususnya adalah di daerah sini, yaitu Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur ya. Kalau di kota-kota besar tentunya tidak ada kendala ya, tapi di sini luar biasa kendalanya. Ternyata cukup banyak sekali ya, cukup banyak sekali. Ini yang berbahaya lagi ini mengenai tentang kalau misalnya tadi mencari sinyal itu harus naik gunung gitu ya. Nah, misalnya sedang mengerjakan tugas, kemudian mengumpulkan tugas, deadline-nya jam 12 malam, jam 11 baru selesai nih. Nah, kemudian bagaimana perjuangannya harus mencari dataran tinggi ya, naik gunung ya. Ini tentunya melibatkan orang tua. Ya kalau gunung itu ada banyak sudah jalan yang dibuka. Kalau masih hutan belantara kan mengerikan sekali. Di sini masih banyak binatang liar tentunya ya. Nah, ini adalah kendala yang cukup berbahaya sekali. Kemudian mengenai ini paket atau pulsa Pulsa data. Ini boros atau biasa-biasa saja, atau ada gratis nih dari sekolah atau dari pemerintah nih mengenai tentang paket atau pulsa gitu. Sebenarnya ini boros. Boros ya? Iya. Soalnya apalagi kalau misalnya kita pakai aplikasi Google Meet, Zoom, itu kan memakan banyak. Kalau kita visian dan buat misalnya nonton penjelasan dari guru, terus itu dari misalnya kita les dari Kuiper atau dari ruang guru, itu kan pakai pakai video. Iya. Nah, itu memakan pulsa data sih saya. Lumayan boros ya. Iya, sama seperti YouTube gitu kan. Ya, sama seperti YouTube ya. Jadi teman-teman Anda yang di kota-kota besar mungkin sekarang baru tahu bahwasannya kami di sini cukup merasakan berat sekali. Terutama adalah siswa yang notabene di desa yang belum ada sinyal, sehingga di sana berjuang mati-matian untuk hanya mendapatkan sinyal. Bagaimana masuk hutan
naik gunung atau bahkan memanjat pohon. Ya, kalau pohonnya pohon kelapa bisa dipanjat. Kalau pohon keladi bagaimana? Kan agak susah dibayangkan ya. Nah, kemudian mengenai tentang pulsa. Ternyata ketika online ini yang seharusnya adalah irit, tidak mengeluarkan bensin untuk motor ya. Kemudian tidak mengeluarkan dana untuk kos atau kos-kosan atau kontrak rumah, tetapi di pulsa ini sangat membengkak sekali ya. Bagaimana masih menggunakan data dan program untuk deringnya itu cukup berat sekali, sehingga itu membutuhkan pulsa atau kuota yang cukup banyak, dan ini juga dihitung-hitung itu borosnya bukan main. Ini hanya yang merasakan yang di desa-desa atau yang tidak terjangkau dengan internet ya. Nah, ini teman-teman yang di kota ini biar mendengarkan bahwasanya keluh kesah kalian itu ada itu loh. Iya, Terus sejauh ini untuk pulsa sendiri itu dari orang tua atau ada bantuan nih dari sekolah atau dari pemerintah? Kalau dari sejauh ini dari orang tua, dan dampak dari COVID-19 ini juga kan berpengaruh pada pekerjaan orang tua. Kebanyakan dari orang tua siswa ini mengalami yang namanya PHK. Jadi otomatis pemasukan untuk keuangan di keluarganya semakin berkurang. Dan ini berpengaruh ke pelajarnya lagi. Karena kalau misalnya kita minta uang lagi untuk membeli data, otomatis orang tua kita ini secara tidak sadar pasti, apa sih anak saya ini minta uang terus untuk ini. Padahal faktanya memang kita dianjurkan untuk membeli ini karena diharuskan untuk mengerjakan tugas. Begitu ya? Iya, Pak. Luar biasa sekali ya. Jadi rantai, ada mata rantai yang kita lihat di sini tadi penjelasan dari ini ketua OSIS ya? Iya. Ketua OSIS ya kebetulan ya. Jadi ada rantai yang kita bisa lihat. Yang pertama, dampak dari COVID-19 ini banyak pekerja yang dirumahkan atau di PHK. Artinya sudah tidak mendapat penghasilan. Sementara mau usaha, banyak usaha yang sudah jalan saja itu ditutup ya, karena COVID ini. Jadi jelas tidak mempunyai pemasukan secara ekonomi. Kemudian ketika anaknya membutuhkan pulsa harus membeli, ini cukup berat sekali orang tua ya. Akhirnya berpengaruhlah kepada pendidikan. Ketika si anak ini tidak mendapatkan pulsa atau paket, maka tidak bisa download atau tidak bisa ikut pelajaran secara daring ya dengan gurunya, sehingga pasti pelajarannya akan tertinggal. Yang ikut daring saja terganggu sinyal dan sebagainya, itu banyak yang telat dan memahami itu susah. Apalagi tidak ikut daring ya. Ini artinya mangkrak sekian bulan pelajar itu tidak belajar. Ini sungguh luar biasa sekali ya. Artinya prihatin dengan kondisi seperti ini. Nah, inilah pengaruh COVID-19 kepada masyarakat, yaitu terutama ini di dunia pendidikan ya, di dunia pendidikan. Nah, terus ini sebagai ketua OSIS ya, Mas. Sebagai ketua OSIS itu bagaimana menjalin hubungan antara teman atau anggota pengurus OSIS dan teman-teman semuanya di lingkungan sekolah itu, yang mana kita tidak bisa bertemu, pada akhirnya lewat daring gitu. Nah, gimana ini caranya Anda untuk komunikasi dengan yang lain? Yang pertama, kami kan punya grup nih. Nah, grup ini kami manfaatkan sebaik-baiknya, karena kalau misalnya kami chat satu-satu otomatis lebih banyak mengeluarkan data. Iya. Nah, dari grup ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gimana caranya kita bisa mengajak mereka untuk mengobrol, terus bagaimana caranya kita untuk bisa mendiskusikan lagi kegiatan-kegiatan selanjutnya kita yang bisa dialihkan sebagai online. Karena kalau misalnya kita ngikutin kegiatan-kegiatan yang lalu, karena sekarang ada COVID-19, karena wajib diharuskan untuk pindah ke online. Jadi seperti itu, Pak. Begitu ya? Iya. Oke ya, jadi dari grup ya, membuat grup-grup ya. Ada berapa grup ini dibuat selama COVID ini? Ada satu aja, Pak. Ada satu aja. Iya. Apa namanya grup apa? Grup OSIS itu ya. OSIS dan MPK. Oh iya, OSIS dan MPK Semadu ini adalah media bagaimana mereka bisa komunikasi setiap saat gitu ya. Iya. Jadi menggunakan grup. Kemudian kalau misalnya di kelas sendiri nih, di kelas, di teman satu kelas dan dengan wali kelas, ini seperti apa?
juga membuat grup Sama Pak. Iya, membuat grup juga. juga ya, ada grup kelas begitu ya, ada grup wali kelas gitu ya. Iya, jadi banyak sekali grup yang harus didirikan. Salah satunya adalah grup OSIS tadi, grup wali kelas tadi, yang mana agar supaya komunikasi terus saja terjaga, terjalin begitu ya. Nah, kemudian mengenai tentang kegiatan ini, tentang kegiatan, mungkin dari ini ya, Din. Biasanya kalau habis ulangan atau PAT atau UTS ya dan sebagainya, itu biasanya kan ada kelas meeting. Nah, sementara ini kita tidak bisa bertemu. Iya. Dan artinya itu kita tidak bisa membuat kegiatan nih untuk kelas meeting di sekolahan. Nah, untuk mensikapi ini bagaimana? Bagi saya sendiri sih kayak menanyakan tugas-tugas terhadap guru-guru lain kan. Siapa tahu ada tugas-tugas yang ketinggalan atau apa. Terus tentang OSIS sendiri, untuk online ini kita sudah menyediakan kegiatan beberapa untuk membuat suasana di rumah itu tidak sepi. Jadi walaupun kita tetap di rumah, tapi OSIS ini tetap berjalan masalah kegiatannya. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Walaupun OSIS ini tidak bisa bertemu ya dengan secara langsung, tetapi OSIS sudah mempersiapkan kegiatan yang untuk mengisi selama Kelas meeting kelas meeting ya, waktu jeda itu ya. Iya. Terus caranya gimana itu? Apa yang dilakukan ini? Apa yang dilakukan? Yang pertama, kami nyusun agenda dulu, ngumpulin ide-ide dari mereka, kira-kira apa nih kegiatan yang cocok buat di rumah aja dengan menggunakan aplikasi kayak sosmed, Instagram, terus YouTube. Nah, akhirnya ditemukanlah beberapa ide yang cukup untuk kegiatan kelas meeting walaupun dikerjakan di rumah. Dan menurut kami, kegiatan itu juga berdampak positif biar mereka yang di rumah ini tidak terlalu main gadget, main game misalnya. Jadi kegiatan mereka ada isinya gitu, terkandung luangnya. Jadi kita berpengaruh untuk mengisi waktu luang mereka agar tidak terlalu berpengaruh pada gadget. Oke, baik teman-teman. Ternyata mereka mempersiapkan satu kegiatan kelas meeting yang mana diikuti oleh seluruh siswa di sekolah itu, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk tetap aktif dan berkarya seperti yang di dalam sekolah gitu ya. Dan ini juga mengurangi kegiatan daripada bermain HP gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali, dan mereka ternyata sudah memprogramkan membuat kegiatan kelas meeting, membuat lomba. Nah, jenis lombanya ini apa saja kira-kira yang harus mereka lakukan di rumah? Yang pertama yang kami sudah diskusikan yaitu membuat video pidato tentang menghadapi new normal. Terus yang kedua itu ada English song, menyanyi bahasa Inggris. Oh, menyanyi bahasa Inggris ya, menyanyi bahasa Inggris. Oke. Terus yang ketiga ada membuat poster. Membuat poster ya. Oke, sangat luar biasa sekali teman-teman. Ternyata mereka sungguh kreatif walaupun di era pandemik ini mereka tetap aktif dan mengaktifkan rekan-rekan yang lain ya. Menggugah rekan-rekan yang lain untuk masih tetap aktif walaupun di pandemik ini ya, yaitu tetap di rumah tetapi aktif melakukan sebuah kegiatan kreativitas. Contohnya tadi adalah lomba pidato misalnya. Yang kedua bernyanyi bahasa Inggris ala semadu ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah membuat poster, membuat poster ya. Tentunya ini sangat kreatif sekali, bisa menginspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain ya, meniru ini seperti ini, kegiatan seperti ini sangat luar biasa. Jangan menyerah oleh keadaan begitu ya. Ya, kita harus tetap semangat begitu ya. Nah, kemudian di lain pendidikan ini, di lain sekolah ini ya. Bagaimana menurut Anda mengenai tentang pandemik ini? Mungkin dimulai dari Rama. Kalau menurut saya pandemik ini ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Kalau dari sisi negatifnya kita kurang berinteraksi ke orang lain dan kita pasti akan sulit terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Mungkin yang pertama kita suka sibuk di luar, terus kita dipaksa untuk tinggal di rumah. Itu pasti bakal sulit untuk beradaptasi. Terus dari sisi positifnya kita bisa banyak waktu dengan keluarga, terus kita bisa dapat saling membangun rasa cinta lagi ke keluarga, terus kita bisa banyak-banyak beribadah, terus banyak-banyak belajar dari
apa-apa yang terjadi dari COVID-19. Begitu ya, Iya. sangat luar biasa sekali. Lanjut. Kalau menurut saya tentang COVID ini sih sebenarnya ada untungnya juga. Untungnya itu kita dapat menjaga itu ya membangun keluarga kembali. Ya, betul. Terus itu tentang kita dapat meminimalisirkan tentang membatasi Ya, buat membatasi orang untuk- untuk tidak terkena ini Ya. COVID-19 ini. Terus itu menurut saya juga ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kita agar dapat maksudnya itu kita dapat memilih Memilih apa? aduh Ya, artinya banyak pokoknya banyak hal yang hal, juga di situ positif ya. Iya. Oke. Lanjut. Kalau menurut saya sendiri ini terasa sekali untuk orang tua ya. Apalagi orang tua yang terkena PHK atau gajinya yang kurang. Karena dibandingkan dengan kita sekolah dengan di rumah, biaya lebih banyak di rumah. Kalau di sekolah bisa dibilang kita sanggup 10.000 jajan mungkin makanan. Sedangkan kalau di rumah, apalagi yang rasa bosan jenuh ini, yang kerjanya main HP pasti butuh makan. Iya. Ya nyemil, makan apa itu biaya lebih besar. Terus belajar online ini menggunakan paket data. Paket data itu lebih besar biayanya daripada menggunakan wifi. Terlebih lagi untuk keluhan itu rasa kangen dengan keluarga yang nggak bisa mudik pada saat apalagi baru-baru aja Ramadan kan. Itu keinginan untuk mudik di 1 tahun sekali itu sangat Besar sekali ya. sekali. Jadi itu yang terasa sekali pada tahun ini. Sedih sekali ya, tidak bisa mudik, tidak ketemu dengan mbah ya. Dengan kai, dengan nenek gitu ya. ya apalagi Ramadan kemarin itu susah banget buat ketemu biasanya bukber Ibadah aja di masjid nggak ada, terawih semuanya dibatasin. Iya. Dibatasin. Oke, total. jadi gimana situasi Ramadan kemarin, gimana seperti apa? sunyi banget. Ini baru merasakan sekali ya, Iya, Ramadan baru yang pertama kali nih. sunyi dengan kegiatan Iya. gitu ya, tidak bisa Enggak. ibadah di masjid Nggak ya, ketemu teman-teman tidak buat ketemu dengan teman-teman. ngabuburit, Nah, bukber. ya seperti itu tidak ada ya. Iya. Di sekolah juga tidak mengadakan buka bersama ya. Iya. Padahal pertama. Iya, iya. Teman-teman, ternyata ada dua sisi yang mereka rasakan selama pandemik ini. Yang pertama, mereka cukup berat karena merasakan bagaimana berjarak dengan teman dan sahabat tentunya, dan juga tidak bisa mudik ya pada tahun ini yang aslinya dari luar kota, sehingga kerinduan yang mendalam sekali tidak bisa terobati gara-gara corona ini ya. Kemudian yang berikutnya, kos untuk dana di rumah itu ternyata membengkak sekali. Bagaimana untuk mengisi data paket HP ya, itu cukup membengkak. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai tentang cemilan, jajan dan sebagainya ya. Itu justru ternyata di rumah itu lebih boros ya, lebih boros. Belum kenaikan listrik yang sekarang merasakan semua penduduk ini. Iya. Tiba-tiba listrik naik ya, begitu Orang tua banyak ya, itu kaget. resah. Ini loh, orang tua di PHK tidak punya penghasilan, tetapi listrik ternyata melejit naik tiba-tiba. Iya. Nah, ini juga berpengaruh sekali. Kok ada fenomena seperti ini ya, semoga cepat berakhir lah. Yang kemudian yang berikutnya seperti mereka memesan makanan, kalau yang ada di kota pingin lapar sedikit langsung telepon bakso ya kan, sate atau KFC dan sebagainya ya. Itu mudah sekali mereka, sehingga tidak terasa di rumah sangat-sangat boros sekali. Padahal kalau di sekolahan ini uang saku 20.000 udah cukup ya. Iya. Di rumah ini bisa sampai 100.000 nih habisnya ya. Ini luar biasa. Tapi ada sisi positifnya sedikit ya, di mana mereka merasakan dekat sekali dengan keluarga, terutama ayah, ibu ya, adik-adik ataupun kakak yang ada di satu rumah itu, yang selama ini mereka tidak bisa ketemu karena saling sibuk ya. Jarang. Mungkin ayah, Anda bangun tidur, ayah sudah pergi ya Iya. untuk mencari nafkah.
Anda pulang, kemudian tertidur, ayah baru pulang. Tidak Iya. sempat ketemu dan tidak sempat ngobrol. Begitu juga dengan ibu mungkin ya. Ibunya seorang wanita karir sehingga susah sekali bertemu. Bahkan mau curhat aja susah ya. Nah, ternyata selama pandemik ini mereka bisa lebih dekat lagi karena bapaknya di PHK, mamanya di PHK, atau usahanya ditutup sehingga nganggur di rumah. Ya, mereka menghabiskan waktu ngobrol dan sebagainya ya dengan adik-adik, dengan kakak-kakak dan lain-lain. Begitu ya. Nah, yang terakhir, harapan untuk Anda mengenai tentang situasi ini bagaimana? Kalau dari saya harapannya semoga COVID-19 ini cepat berlalu biar kita bisa sekolah lagi, terus bisa berkegiatan seperti biasanya, dan diharapkan juga kita bisa mengambil hikmah dari COVID-19 ini juga biar kita setelah kita lewatin gak sia-sia. Iya. Saya sependapat sama Karama. Idem ya? Iya. Ya. Oke, lanjut. Ini idem juga ya, sama juga. Sama juga. Oke. Itu tadi mengenai tentang pendapat mereka. Sekarang terakhir dari yang terakhir, saya akan bertanya ya. Ini jawabannya silahkan Anda memilih. Anda suka belajar online di rumah atau Anda suka belajar berkumpul bersama dengan teman di sekolah? Satu persatu. Lebih suka belajar dengan berkumpul dengan teman-teman. Karena kalau misalnya kita bertemu dengan teman sambil bercandaan, jadi belajarnya nggak bosan. Begitu ya? Iya. Oke. Ya, mending belajar dengan teman-teman sih, dan juga dapat bertatap muka langsung dengan guru, menanyakan ini apa. Iya, penjelasan yang penjelasannya, secara detail iya. gitu ya. Oke, lanjut, Din. Sama, memilih belajar secara langsung dengan teman-teman, kan itu juga menghemat pakai data, langsung bisa belajar langsung. Apa yang sulit itu jelaskan secara detail daripada online. Oke, luar biasa ya, luar biasa kalian semuanya ya. Ini adalah siswa atau siswi dari Semadu ya. Iya. Kepanjangan Semadu itu apa sih? SMA Negeri 2 Unggulan Tanah Grogol. Oh, Tapi SMA biasanya- Negeri 2 Unggulan Tanah Grogol. Biasanya kan Semada. Ya, ini Semadu ya, karena ada unggulan itu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Mau ada salam-salam untuk kepala sekolah atau gurunya? Silakan. Atau mengucapkan kepada teman-teman dan guru, silakan. Oke, buat guru-gurunya, pokoknya jangan, guru-gurunya dan teman-teman pokoknya harus tetap semangat biar kita dibatasi dengan jarak. Kita harus tetap punya rasa jiwa sosial ketika nanti udah menghadapi yang namanya new normal, dan pokoknya intinya semangat aja. Ya, oke, sangat luar biasa sekali ya. Semoga kondisi ini cepat berlalu sehingga Anda bisa bertemu dengan rekan-rekan dan juga dengan guru sehingga belajar secara normal seperti biasa dan Anda bareng-bareng dengan semangat yang sama meraih cita-cita di masa depan ya. Amin ya. Baik kawan-kawan, itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.